Gue cerita nih, Mbak aku gini. Oh ya masa? Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Sehat semuanya. Sehat. Baik kabarnya. Baik insyaallah. Hatinya gimana? Itu dia. Menyambung dari obrolan kita soal hubungan itu bisa saja menjadi hambar. Akhirnya kita muncul banyak obrolan lainnya, Mbak ya. Namanya juga obrolan babi bu ngomong mulu. Itu menurun ke anak kita yang juga ngomong mulu. Arya sampai capek Kion gitu. umur 4 tahun sekarang lagi banyak ngomong banget. Aduh deh. Lagi banyak diskusi dengan luar biasa. Manusia bertubuh kecil ini. Yang ternyata pikirannya kok tua ya gitu kadang. Cuman nggak apa-apa gitu, kita tuh sesederhana selalu mencoba mendengarkan dia, karena itu cara kita menghargai Kion kan gitu. Betul. dengan semua apa ya, bisa dibilang ya maaf kita kadang bosan juga dengernya, cuman ya kita coba deh. Kita sebagai orang tua ya harus respon terus. Iya gitu. Demi tumbuh kembang anak sedap. Tapi ternyata, itu benar. Ya begitu ya, Kion emang lagi umurnya lagi energinya lagi banyak, kosakatanya banyak yang lagi bertambah. Gue banyak hal-hal yang kata-kata baru kejadian kemarin tuh, dia nemuin kata apa ya kemarin tuh? Pentalitan. Gitu, baru menemukan kata pentalitan. Gak tahu tuh siapa yang ngajarin. Pas lagi di mobil dia ngomong banyak gitu. gerak pentalitan, ngomongnya. Iya. Pentalitan. Anak tuh gitu kan, kalau lagi nemuin satu kata baru terus biasa itu dia sebut-sebut terus gitu. Nggak tahu dia dari mana, cuman ya semoga dia paham gitu ya tentang makna dari kata pentalitan itu sendiri. Gue sih yang penting itu. Yang penting juga gue menghargai ketika dia ngomong, aduh tawan aja pentalitan, cuman habis itu kita menghargai dengerin dia gitu. Pengen banget nanti Kion tuh tumbuh menjadi orang yang bisa menghargai orang lain ketika berbicara, sama kayak halnya kita ke Kion gitu. Ini satu hal gue selalu bilang, Baba kan sering banget ya, misalnya gue cerita nih, Mbak aku gini. Oh ya masa? Dia sering banget kayak gitu. Bilang, ayo dong hargain aku dong kalau ngomong. Itu kan bentuk kalo bercanda. Kamu ngomong, aku pasti dengerin. Itu kan, aku dengerin Bib. Aku bukannya aku yang aku nggak dengerin. Ayo kamu kalau lagi iseng tapi suka gitu. Karena kan aku ngeliat ini masih bisa dibawa bercanda, nih aku bercandain. Tapi kalau misalnya kamu ngomong serius terus aku gituin, ya kan aku nggak tahu diri juga, nggak menghargai juga. Kan biasanya kamu tuh kayak gitu biasanya kalau hal-hal yang sifatnya sepele. Tapi menurut kamu matters tuh. Iyalah. Tapi menurut aku ya udah aku bercandain aja. Ya dari hal kecil soalnya. Karena ketika ya kemarin balik lagi ke episode yang hubungan maksudnya menuju hambar banyak gitu yang kemarin yang ternyata ternyata nggak disangka, nggak dikira, ternyata banyak yang lagi ngalamin hubungannya hambar. Bener, tapi maksudnya usut punya usut, ternyata pas dicari-cari bentar kemana ya nyari benang kusutnya gitu. Karena banyak kan namanya juga mungkin udah berumah tangga bertahun-tahun gitu. Mungkin pacaran, gak cuma berumah tangga, atau mungkin relationship dengan siapa gitu yang sudah lama, yang ternyata wah jangan-jangan nih gara-gara kurang menghargai. Itu bisa juga. Kurangnya bisa ngebaca bahasa cinta pasangan tuh bisa juga. Betul. Jadi dilihatnya seperti yang kemarin kita omongin di podcast sebelumnya ya. Menghargai itu jadi susah karena ternyata bahasa cintanya nggak matching gitu. Iya gitu. Misalnya gue contoh ngasih apa, misalnya Bib tuh dulu kita waktu pacaran ya, inget waktu pacaran dulu tuh suka ngasih surprise kecil gitu. Kayak misalnya aku ingat banget dulu pas aku lagi sih masih ya sampai sekarang ya. Oh iya, saya juga masih, tapi bentuknya kan beda. Oh gitu. Bentuk cintanya, bentuk sayangnya gitu loh, udah beda. Gitu. Udah lebih ke bentuk yang lebih konkret. Oke. Oh iya, tapi dia butuh tetap. Ibu ini butuh yang karena bahasa cintaku gitu. Butuh yang bunga-bunga gitu. Enggak bunga lah. Enggak, maksudnya berbunga-bunga yang happy selalu gitu. butuh itu. Kalau enggak ntar bisa gitu. Iya, ya kayak waktu itu zaman kita pacaran masih satu kantor nih, Bib tuh
yang masih gue ingat ketika gue naik jabatan. Kira naik angkot. naik angkot. Mau kemana Pak? Ini mau ke pasar. Ya ngapain? Nggak, waktu naik jabatan. Waktu itu pernah dapat promosi dari atasan naik jabatan. Waktu itu dikasih apa ya? Oh dikasih ini. Nah kita tuh selalu ada signature. Kalau aku sih ada selalu ada signature gitu. Ada kayak blueberry muffinnya Starbucks gitu. Itu kesukaan gue soalnya. Itu tuh pasti kalau ada sesuatu atau kenapa atau kayak selebrasi apapun ya. To cheer him up aja gitu. Kalau lagi bete atau lagi ada masalah. Betul. Biasanya tuh itu ada ice chocolate sama blueberry muffin. Benar, itu aja. Karena pada dasarnya you give me respect, I return respect. Ush, sangar amat nih Bu. Boleh saya kasih aplaus dulu ya Bu ya? Sangar di-applausin deh. Tapi gitu. Ya Allah kasar banget sih. Bukan penyiar ya? Bukan. Makanya saya bikin podcast. Kalau saya jadi penyiar mah saya kerja sekarang. Iya. Aku sampai mencari-cari gitu. Apa? Kenapa? Ini kalau kata seorang pakar psikologi modern. Bentar, namanya, ini dikutip dari mana dulu nih? William James dari popbella.com. Aku banyak mencari tentang relationship di sini di laman mereka gitu karena menurutku insightful banget untuk pasangan-pasangan boleh. Gitu. Ini salah satu yang dikatakan bahwasannya nih gitu. Setiap individu tuh emang punya keinginan untuk dihargai, cuman kadang tuh ada yang speak up, ada yang enggak gitu. Kadang tuh dibiarin aja gitu, dibiarin kayak nggak apa-apa lah mungkin mungkin dia, orangnya emang begitu kali. Asumsi gitu. Padahal sebenarnya nggak mesti melulu diungkapkan dengan kata-kata tapi juga bisa melalui perbuatan. Itu yang mungkin kalau katanya Baba ya mungkin sekarang aku nggak gitu ini. Tapi jangan dijadikan itu juga sebagai pembelaan ya. Ada kan yang ada orang yang belum melakukan apa-apa tapi ternyata bilangnya udah kok aku kan udah begini gitu. Tapi ternyata nyatanya kan tidak gitu. Betul. Asal bener dilakukan sih. Kalau di kami berdua gitu di kehidupan rumah tangga kami berdua yang namanya mengaplikasikan menghargai di dalam keseharian gitu. Itu tuh sesimpel misalnya apa ya? Kalau buat gue gitu, ketika kamu membantu aku, misalnya let's say sebelum tidur Kion store doa sama kamu, itu tuh menghargai sebagian kerjaanku yang kamu kerjain gitu. Iya. Ya, menghargai itu kalau terutama buat orang yang sudah menikah tuh memang ada halnya menghargai itu bisa apa ya? Bisa ketahuan kalau kita tuh menghargai itu tuh bukan ketahuan ya, tapi lebih ngerasa kalau pasangan kita nih patut untuk diapresiasi adalah ketika kalau aku melakukan hal-hal yang sering kamu lakukan. Dan itu jarang aku lakukan. Misalnya ya nih suami kan misalnya gitu kan. Misalnya suruh dimintain tolong untuk mandiin gitu. Misalnya mandiin anak. Atau minta tolong bersihin atau ngerapiin kasur gitu. Itu kan sifat-sifatnya kan sederhana ya. Tapi kalau kita lakukan itu adalah bentuk menghargai pasangan kita gitu sebenarnya. Buat kita yang males banget. Misalnya untuk mandiin anak gitu ya. Aduh gitu. Atau nyebokin gitu misalnya. Tapi ketika kita lakukan, oh ternyata yang kayak begini-gini nih, ini nih harus diapresiasi gitu. Karena gak gampang mandiin anak, gak gampang nyuapin anak. Nah setelah itu gue juga menghargai dia dengan mengucapkan terima kasih ya Mbak, ketolong banget nih aku gitu. Makasih walaupun standarnya ya, beda ya gitu. Standarnya beda pasti. Standarnya suka beda. Bener, tapi tetap standar kerapihannya suka gak sama. Lumayan lah gitu, punya suami yang bantu-bantu banget mah alhamdulillah banget gitu. Aku menghargai dari sisi itu. Kita juga dengan maksudnya saling menghargai, kita juga adalah gak lupa untuk bilang tolong, maaf dan terima kasih. Sering banget kejadian kalau misalnya gue lagi Beb ambilin ini dong, Beb ambilin itu dong. Iya dia tuh kebiasaan soalnya kayak itu aja tuh yang bawah. Boleh pakai tolong nggak? Selalu gue gituin. Jadi pakai tolong itu tuh juga kan kita pernah ada episode tolong, maaf, tolong dan terima kasih itu juga pernah ada lama banget tuh awal babi bu gitu. Itu juga kami lakukan terus gitu, nggak cuman kita udah beres episode udah gitu, enggak karena itu essential banget kalau menurut kami di hubungan apalagi hubungan rumah tangga ya. Jadi ketika mendelegasikan tugas gitu, misalnya gue ada kerjaan di luar atau Baba misalnya lagi di rumah, terus
Bab minta tolong ya gini gitu. Makasih, maaf ya aku nggak bisa ngerjain bagianku atau apa kayak gitu loh, hal-hal sesimpel itu gitu. Meskipun pada prakteknya kadang suka nadanya nggak semanis tadi ya. Iya benar. Gitu. Kayak ini kalau memang lagi tolongnya. Nah tapi kan tolong yang penting. Oh iya. Tolong dong ini Mbak. Kok banyak katanya tolongnya. Bebersih diri ya, beberes diri, dandan gitu. Itu tuh bentuk apresiasi juga loh, bentuk rasa rasa menghargai pasangan loh. Benar karena ya kayak aku deh misalnya gitu, akhirnya setelah saking gak kuatnya diri sendiri ini, saking gak kuatnya pas ngaca, ya Allah daster maestik mulu, daster pretty ada gitu kalau anak maestik lu paham gitu. Cuman lama-lama aduh kayak gue juga enak liat diri gue sendiri, makanya biar Baba juga enak, paling gak kan ketemu tiap hari nih dari bangun sampai tidur lagi gitu. Jadi ya seenggaknya dengan aku menggunakan piyama setelan begini lumayan lah gitu. Itu pernah kejadian soalnya pas kemarin malamnya kami ada ribut-ribut tipis. Terus besok paginya gue masih ngambek. Ini kejadian true story ya. Bener, berapa hari yang lalu malamnya kami ribut-ribut gitu. Kayak baru 2 hari lalu. Baru 2 hari yang lalu ya. Terus gue emang kalau udah marah tuh gue cuekin, karena emang gue nggak mau marah gue tuh ke transfer ke bib gitu ya. Jadi biasanya gue diam, gue buru-buru mau olahraga, biasanya tuh kayak gitu tuh. Nah bangun jadi tidur. Jadi olahraga cuman kalau kita berantem. Sama kalau badan udah mulai naik 20 kilo lah, baru mulai olahraga lagi. Enggak ya, jangan ya. Ya bercandanya kelewatan ya. Terus? Naiknya seon gitu. Gue bangun tidur gitu ya, pas udah ngeliat, rumah udah rapi. Boleh dong. Boleh. Set. Turun ke bawah, udah mandi. Keramas lagi nggak berminyak. Muka udah ditacap-tacap tipis-tipis tuh, alis udah mulai dibentuk tuh. Rada kereng tuh alis gitu. Itu cara gue. Itu gitu. cara kamu ya. Aku belum sempat nanya loh ini. Aku belum sempat nanya ini. Itu kamu juga soalnya nggak bilang apa-apa lah ya, karena kita habis itu siangnya baikan. Gitu. Tapi emang itu menjadi rencana kamu waktu itu. Iya sih. Apa yang ada di pikiranmu? Iya karena aku menghargai diriku sendiri, gak dihargai orang lain gitu aja sih. Gitu. Tapi lebih pertama ya tentu lebih ke aku dengan diriku yang tidak nyaman kalau soalnya kemarin aneh gue agak nggak mandi seharian gitu. Ada harinya kayak gitu soalnya, sadar pasti kayak mungkin sebulan 2 kali gitu ada tuh harinya kayak maaf banget ya aku. Nah itu gue bilang maaf ya aku gak mandi hari ini. Itu gue pakai bilang maaf karena menurut gue ketika itu terjadi, misalnya dia gitu ya gak mandi, pasti gue gak mungkin terjadi. Gue tuh gitu. Curang banget. Iya. Anka tuh kalau misalnya dia gak mandi ya, karena aku pasti kayak maskeran bersih gitu. Jadi nggak kayak kamu yang kayak berminyak jam 4 udah berminyak gitu loh. Malesnya tuh. Udah kayak gorengan lupa diangkat. Iya, mending gorengan lupa diangkat, lupa kemakan. Jadi besokannya. Iya, udah anyep, minyaknya udah nempel di piring. Itu hal yang gimana ya? Maksudnya kan kita, itu dari sudut pandang kamu loh. Iya sih. Curang nih. Iya udah. Ya udah kamu boleh nggak mandi tapi jangan kasih tahu bagian berminyak kayak gimana caranya. Kamu belum mandi ya? Tapi aku udah bersih kok. Aku udah cuci muka langsung begitu biasanya. Karena memang gitu. Karena memang begitu ya. Benar. Kalau kamu kan nggak mandi tuh beneran kelihatan banget gitu. Nggak kuat ngeliatnya juga. Maksudnya nggak kelihatan mandi tuh kayak gimana sih? Aku kan biasa aja kalau ngaca tuh biasa aja. Paling cuma pakai baju tidur doang. Nggak kelihatan nggak yang bener-bener kayak dekil, kusam, kotor. Kan asumsi dia. Menjijikkan. Ya pokoknya intinya aku berusaha untuk ngenakin gitu, untuk ngenakin pandangan kamu at least. Jadi yang tadinya kebayang kalau misalnya hari itu aku nggak mandi pagi itu masih lebih senep lagi pasti kan, kayak ih udah rese. Geli gue ngeliat lo gitu, mungkin dalam hati kan mungkin aja itu sih ya kemungkinan terburuk kayak kita pikirin juga gitu. Jadi ya itu salah satunya. Terus apa ya, untuk menghargai satu sama lain kita juga selalu ngeluangin waktu gitu. Malam-malam ketika Kion udah tidur tuh pasti kita me time tuh berdua, quality time. Kalau at least 2 hari sekali gitu itu pasti ya Netflixan. Terus ada momennya ada jadwalnya hari ini ketika ngeliat Netflix gitu ya, atau channel apapun gitu gak ada yang menarik nih, udah kita ngobrol aja. Iya, kita pasang playlist enak, terus kita ngobrol gitu. Gimana kalau ini kan buat menghargai buat orang yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Kalau misalnya yang masih hubungannya masih pacaran kayak gimana ya sekarang? Menurutku meskipun udah kenal lama ya, tapi berlaku tetap sopan aja itu menurutku menghargai. Jadi udah lama nih kenal gitu, tapi tetap kayak sayang gitu. Kan ada tuh kayak pasti ada di sekitar lo yang mungkin ya lo nggak gitu orangnya, cuman
dengan cara lain entah gimana, tapi tetap menghargai meskipun kalian udah lama bersama gitu. Kayak tetap bilang ya nggak apa-apa sih, kayak anyway lo pasti manggil pacar lo pasti dengan panggilan sayang apa kayak gitu kan, kayak sayang makasih ya udah beliin aku apa gitu misalnya, atau makasih ya sayang kamu hari ini udah apa. Hal-hal kecil tuh soalnya gini, pasti ada satu hal kecil di hari itu yang bisa lo syukuri dari lo dan pasangan lo, dan nggak masalah untuk speak up tentang itu. Gitu. Itu kan kalau yang manis-manis ya. Kalau buat pasangan yang tipe-tipe yang pacarannya gayanya manis-manis kan ada tuh. Ada yang tipenya cuek bebek, ada yang tipenya lo gue kayak temen tapi pacaran. Ya nggak tahu sih gimana caranya, cuman harusnya mereka menemukan cara untuk saling menghargai gitu. Kayak bentuknya tuh nggak harus berarti bentuknya nggak harus sayang ya gitu, nggak harus yang halo manis gitu, enggak ya, tapi juga mungkin bentuk perhatiannya, bentuk menghargainya bisa dengan hal-hal yang berbeda kali. Soalnya ada banget kayak pasangan yang cuek gitu ya, tapi cueknya itu nggak berarti cuek itu pasangan lo nerima kalau lo cuek loh gitu. Jadi kalau lo ngerasa ya emang sih gue cuek, tapi seenggaknya mungkin lo lakukan dengan perbuatan misalnya gitu ya, kayak momen mungkin ketika lo jemput dia tiba-tiba surprise ke kantornya, tentu dengan protokol kesehatan ya yang berlaku. Jadi di antara lo dan dia ada papan. Mau ngapain? Kan gitu kan. Ada mikanya. Ya mungkin lo siapkan mika surprise I love you mikanya tulisannya. Di belakangnya ada plastik mika gitu ya. Terus di belakangnya lagi ada aqua gelas gitu. Bener. Sorry, motor apa bajai gitu. Gede banget tuh kayaknya fasilitasnya. Ya gitu. Jadi hal-hal yang perbuatan aja, atau misal lo ajak dia tiba-tiba yang ini yuk gitu. Kan gitu biasa pasangan cuek kan ngomongnya gitu tuh. Yang makan ini yuk, udah lama kita gak makan itu gitu. Misalnya ke tempat lo first date. Hal-hal kayak gitu. Jadi hal-hal kecil namun manis ya. Hal kecil tapi manis dengan cara lo masing-masing. Gak mesti yang kita. Nggak biasanya gitu kan, ada pasangan yang kayak teman tadi maksudku. Terus dikasih surprise kecil, apaan sih lu begini amat? Nah, iya, nah itu harus agak tambeng tuh, karena kayak biarin sih gue sekali pengen manis aja gitu. Dan yang dikasih juga kayaknya feedbacknya lebih baik juga diatur supaya ada proses menghargai juga di situ ya. Kan ada yang kayak kadang ya apaan sih geli nih gue, apaan sih lu najis. Bahkan najis lo, nggak apa-apa sih kalau lagi konteksnya bercanda. Cuman ketika lo tahu pasangan lo jarang melakukan itu dan dia melakukan hal itu, please hargai. Diapresiasi. Gitu, diapresiasi. Hal kecil banget tuh mungkin harus banget. Sesering kayak misalnya lo mungkin cuman kayak tiap hari lo tuh nemenin pasangan lo ketika lagi makan siang, lo teleponan. Abis itu bilang aja makasih ya sayang udah nemenin aku, atau makasih ya lo udah, misalnya lo gue kan ada yang lo gue juga, makasih ya udah nemenin gue teleponan gitu. Gitu hal-hal kayak gitu karena percayalah ketika lo masih menjaga hal itu gitu ya, masih udah lama padahal lo pacaran atau misalnya berumah tangga, tapi lo tetap juga sopan dan respect gitu sama pasangan lo tuh pasti lebih nyaman, lebih ada sparksnya, karena kan sama kita saling muji juga sering. Saling muji penting tuh. Biar kata kita tahu satu sama lain biasa-biasa aja. Iya. Saling muji itu penting. Saling muji itu sering banget kita praktekkan ya dalam kehidupan kita berpasangan. Hal-hal yang sederhana gitu. Ya misalnya kayak gini nih. Wih, mantep nih. Ini awal-awal Anka pakai baju yang model-model baju tidur setelan begini nih, gua amat sangat mengapresiasi tuh. Alhamdulillah ada alternatif lain selain Duster Majestic. Iya, Majestic. Majestic casual enggak? Ada tuh yang kayak gitu-gitu, hal sifatnya menghargai, mulai dari berpakaian gitu. Itu bisa banget diterapin. Kita tuh kayak gitu tuh, tipe-tipenya saling memuji. Iya, kayak biar kata dia cuman baru bersihin rambutnya itu. Yang rambut saya yang udah gak ada rambut. Rambutnya ada kok. Cuman emang dia tuh kurang reboisasi aja. Iya, unyeng-unyengnya di depan. Gue juga bingung. Jadi gue mau kayak gimana ya, Mbak? Unyeng-unyeng kamu di depan. Kalau nggak dirapiin juga kelihatan. Aneh banget unyeng-unyeng. Lagi rambut udah mulai tipis begini, ya Allah. Tapi nggak apa-apa. You still look good. Kalau bahkan ya, kalau cara terselubung nih, misalnya gitu. Aduh, gue bosen banget liat Baba pakai baju itu lagi. Ya gue beliin aja. Iya. Gitu. Jadi, Mbak, bagus nih. Lagi diskon, padahal sebenarnya kayak suruh ganti baju, suruh gitu, boleh agak, bajunya jangan itu lagi. Boleh ya agak gitu. Itu juga gue. Nah, soalnya dulu aku ngelakuin itu sama ayah juga. Bosen banget ya, ayah kan seneng banget ke Senen dulu tuh, zaman-zaman dulu sering banget ke Senen gitu. Jadi bahasa kerennya kalau sekarang thrift shop. Oh iya, thrift shop gitu. Padahal baju bekas.
ayah gue doyan banget tuh, makanya nggak kuat kan. Nah dari dulu gitu caranya gitu, apa beliin aja baju atau beliin aja kayak misalnya ada hal yang gue udah nggak kuat, ini udah buluk banget gitu, ya lo beliin kalau ada rezeki. Itu kan hal-hal yang ya kecil, ya mungkin nggak kecil ya, mungkin bahkan besar gitu. Tapi itu kan bentuk menghargai, bentuk lo mengamati pasangan lo tuh kurang apa sih. Gue tuh gitu soalnya kalau ngasih kado atau apapun. Ada ini nggak sih jadinya kan mungkin ada momen-momennya ketika lagi ya kayak kamu tadi dibeliin segala macam. Tapi kan ada momen juga mungkin ada nggak yang apa ya, ngerasa jadi tertekan gitu, jadi kok gini banget sih gue diatur-atur segala macam. Nggak tahu deh. Kan kita mah coba share ala kita aja, terserah mereka mau gimana kan. Karena beda pasangan pasti beda peraturan, beda tata cara kalian saling menghargai. Cuman yang kalau kita boleh berdua saranin gitu, seberapa lama pun hubungan lo sama pasangan lo gitu, jangan lupa untuk terus bersikap sopan. Karena dari situ menurut gue itu awal menghargai sih. Kalau udah semena-mena, ke bawah-bawah pasti kesana sini. Maksudnya udah beneran kayak, lo gimana sih gini-gini. Dari pacaran udah mulai begitu tuh sulit. Kedepannya pasti akan gitu. Gue juga bilang sama dia gitu, kayak ketika dia ngomong, kan dia biasa ngomong nada tinggi ya, karena memang sekeluarga gitu. Jadi pas dia ngomong nada tinggi, bilang boleh nggak agak do gitu, do rendah ya do. Bukan do tinggi ya do gitu ya, enggak. Biasanya gitu juga tuh, perbedaan itu yang bikin kita juga jadi nyari jalan titik tengahnya gimana ya biar enak. Paling nggak usah dirubah, tengah-tengahnya aja deh. Gitu. Ngambil. Karena biasanya kayak gitu tuh. Nggak melulu kan, kita bisa selalu ada di frekuensi yang sama gitu. Jadi pas yang satu misalnya gue gitu, gue lagi kangen banget sama dia. Maksudnya kangennya tuh adalah kayak kangen banget dia quality time, atau kangen banget dia bersikap manis sama gue gitu. Ya gue aja tunjukin duluan, nanti mau gue sih dia sadar sekalian ngomong nih gitu. Biasanya saya sadar. Iya biasanya sadar sih. Biasanya saya sadar banget gitu. Oh iya berarti nanti aku perbaiki ya. Ini baru waktu kemarin kita obrolin ya. Baru banget kita obrolin, ada di podcast gak kemarin tuh? Kita ngobrolin masalah kamu rindu dengan surprise kecil yang biasa aku keluarkan ketika lagi pacaran. Iya. Terus ya gitu, ya kayak paling akhirnya itu tuh leads to satu hari di mana kita harus spend waktu berdua lagi gitu. Kalau misalnya bertiga, satu lagi, salah satu cara kita saling menghargai satu sama lain di tanggal-tanggal penting, kita tetap menselebrasi itu. Kita we celebrate our special days gitu. Anniversary, ulang tahun. Paling enggak itu aja. Hari buruh juga, hari buruh enggak? Hari buruh ya. Hari buruh kita memang buruh ya. Buruh untuk diri kita sendiri. Kita 1 Mei kita liburan. Iya gitu. Ya amin aja, kita mau aja. Tapi itu at least gitu, kita tetap selebrasi hari-hari spesial kami berdua. Karena paling enggak itu. Apalagi kalau enggak. Apalagi. Gitu kan? Proses menghargai itu ya itu tadi, kita ngelihat dari hal-hal, jangan yang aduh susah dia harus bikin surprise gede apa, bikin ini itu segala macam. Kayaknya nggak seribet itu sih. Menghargai pasangan tuh cukup dari ya udah hal-hal yang paling sederhana yang biasa ada di keseharian hidup lu sih. Benar. Yang harusnya nggak lu lakukan tiba-tiba lu lakukan. Contoh, gue tuh sekarang lagi bener-bener merutinkan kebiasaan gue beresin kasur kamar kita sama kasurnya Kion. Kasurnya Kion tuh ada perosotannya ya. Jadi itu ada di sekelilingnya tuh ada kayak pagar kayu gitu. Jadi kalau lu sih, tapi bagus. Karena untuk ngejaga Kion supaya nggak jatuh kan, karena tinggi kan kasurnya Kion tuh. Jadi kalau misalnya lu mau ganti atau mau ngerapiin kasur, itu kasur sekasur-kasurnya harus lu angkat. Benar. Dan itu kan susah untuk dilakuin sama Bib. Dan itu kan olahraga ya. Olahraga gitu. Jadi biasanya gue bentuk menghargai Bib tuh dengan tindakan-tindakan yang pengennya ketika Bib udah, ya namanya kan istri saya ini kan standar hotel bintang 5 ya. Jadi kalau gitu. harus rapi gitu lebih enak gitu. Jadi ketika gue pagi-pagi itu biasanya gue udah langsung ngerapiin. Jadi misalnya Bib udah masuk ke kamar Kion, ngelihat kayak inspeksi aja gitu, lagi ngecek udah rapi. Benar. Harapannya kan begitu. Tapi dia soalnya hebat banget. Gue selalu bilang makasih ya Bab gitu, karena dia beresin itu beneran kayak gitu. Sorry, kalau yang di Spotify apa ya, rapi banget. Rapi. Sepaneng gitu loh, yang sampai sepaneng sih. Sampai sepaneng gitu, sampai kenceng. Iya di sepaneng. Kalau Mod bilangnya gitu, soal di sepaneng di sepaneng. Oh, di sepaneng tuh. Gitu. Jadi sampai kalau lo masuk kamar hotel kan gitu set. Nah, gitu tuh standar nyokap gue nurun ke gue. Akhirnya ke dia. Karena kami hidup penasaran. Bener, gue penasaran karena waktu zaman hidup numpang di rumah mertua tuh. Kok bisa ya? Sampai lo kalau taruh water pass, tau gak lo water pass yang buat tukang tuh buat lurus apa enggak, itu tuh lurus gitu, nggak ngerti gue. Sampai detik ini juga kalau kita main ke rumah mertua,
kalau kasur rapi aku nggak terlalu mau untuk duduk atau apa gitu, pasti aku akan di bawah di lantai. Yang anehnya lagi deh sekarang kalau karpet ngelipat nggak suka, apa coba? Kalau karpet agak kayak itu kan ngeruntal. Ada ini ada kayak gitu. ombak kalau gue dulu bilang ada ombak kayak itu, nggak suka gitu. gue. Jadi standarnya mulai juga turun. Lumayan mengejar standar kami gitu. Anyway, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya, Mbak. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga kita gitu. Sama-sama. Sudah banyak berkorban juga, udah banyak ngelakuin hal-hal yang aku nggak kepikiran kamu lakuin gitu. Udah nge-backup aku. Pokoknya mantep. Mantep, kamu juga mantep. Makin gitu. Sayang gak? Sayang lah, selalu lah. Kalau enggak ya gue mau siapa lagi ya Kak. Iya. Terima kasih ya, jangan lupa hargain perasaan diri lo sendiri, perasaannya pasangan lo, dan juga lagi-lagi untuk ya rumah tangga dan juga untuk keberlangsungan relationship kalian gitu. Karena itu hal yang sangat fundamental. Semangat! Berat sih tapi bisa kok. Ya, nanti kita usaha lagi. Yuk.